Saya mau bertanya sebelum saya memulai teman-teman ya. Kira-kira apa berita utama Alkitab dari kitab Kejadian teman-teman sampai kitab Wahyu? Kita kan orang Kristen nih. Apa kira-kira? Jadi jangan sampai ketika orang lain bertanya kepada kita, kita nggak bisa jawab. Kira-kira apa? Ada yang mau bantu saya jawab? Apa berita utama dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu? Saya lanjutkan ya ke pertanyaan berikutnya ya, kalau gitu ya. Nah, terus teman-teman ngerti nggak? Kita sebagai orang Kristen bicara Injil, 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 Injil. Apa itu Injil? Apakah teman-teman mengerti apa itu Injil? Ada yang mau bantu saya apa itu Injil? Di chat Ada yang jawab saya. Di chat ada yang jawab tuh, karya penebusan. Teman-teman, terus saya mau bawa mengapa pesan ini penting tentang Injil, Kenapa? Paulus bilang di 1 Korintus ya. Teman-teman boleh buka nanti di 1 Korintus 2. Paulus berkata demikian. Aku tidak peduli hal-hal yang lain, aku hanya ingin dengar dari kamu tentang apa teman-teman? Tentang Kristus yang disalibkan. Berarti ada sesuatu yang sangat penting dengan Kristus yang disalibkan. Itulah Injil sebenarnya teman-teman. Apakah kalau teman-teman saya tadi ditanya, apakah Injil itu? Injil pasti ada yang bilang, oh kabar baik. Betul kabar baik. Tapi kabar baik tentang apa? Injil itu adalah kabar baik tentang salib. Jadi teman-teman jangan melihat salib sebagai sebuah tragedi. Tetapi teman-teman lihatlah salib sebagai sebuah pencapaian. Sebuah kemenangan teman-teman. Ya, Paulus bilang gini terus di 1 Korintus 2. Apa yang kamu mau dengar? Apakah pemberitaan Injil adalah sebuah kebodohan bagi kamu? Atau pemberitaan Injil itu bagi kamu adalah sebuah kuasa Allah? Saya mau tanya teman-teman di sini. Teman-teman menganggap Injil itu sebagai sebuah kebodohan? Mungkin teman-teman berkata, wah aku bosan dengerin Injil. Tunggu dulu, kita dengar dulu. Apa maksudnya Injil itu? Mengapa Injil sangat penting? Mana yang teman-teman pilih? Injil sebagai kebodohan ketika teman-teman mendengarnya? Ataukah sebagai kuasa Allah? Saya mau ajak teman-teman melihat Injil hari ini sebagai kuasa Allah yang akan mengubahkan hidup teman-teman. Amin teman-teman? Ya, kita lihat bahwa berita tentang Injil itu, tentang salib Kristus, adalah sesuatu yang ada di hati Allah sejak awal. Bukan kejadian salib itu bukan terjadi kebetulan teman-teman. Tapi telah dirancangkan Allah sejak mulanya. Sejak awal sekali sudah dirancangkan Allah. Di hati Allah itu ada berita Injil. Ada berita tentang salib. Dia sudah merancangkan, Allah sudah tahu harga yang akan dia bayar adalah mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib. Nanti kita lihat apa saja ya teman-teman ya. Oke. Tanpa salib teman-teman, tanpa salib kita tidak akan bisa diselamatkan. Tanpa salib kita tidak akan mempunyai pengharapan. Tidak ada pengharapan tanpa salib. Nah, kita lihat apa yang Allah rancangkan dari awal tentang salib. Ternyata di dalam perjanjian lama itu Allah sudah menggambarkan banyak hal tentang salib. Saya kasih contoh. Ketika hari Paskah, menjelang hari Paskah, Allah berkata di Keluaran 12 ya. Sembeli anak domba, kamu sembeli itu anak domba untuk menyelamatkan kamu. Ketika aku melihat darah anak domba di tiang pintu kamu, aku akan meluputkan kamu. Ya.
Teman-teman tahu nggak bagaimana anak domba itu disembelih? Anak domba itu disembelih di sebuah tiang, teman-teman. Anak domba disembelih di sebuah tiang seperti Kristus disalib. Darahnya tercurah. Kayak ginilah teman-teman ya. Jadi itu adalah gambaran tentang kematian Kristus. Dikasih tahu pula, gak boleh sampai sore, sampai petang gak boleh. Yesus pun mati diturunkan ketika dia petang. Ya, hal-hal berikutnya teman-teman saya kasih contoh. Pada zaman dulu orang-orang yang dijatuhi hukuman mati dalam adat istiadat Yahudi adalah orang-orang yang melakukan kesalahan yang sangat besar, dan hukumannya apa teman-teman? Hukumannya adalah hukuman dirajam sampai mati. Tetapi mengapa kesannya Allah begitu ngotot dengan sebuah salib? Salib itu baru ada berapa ratus tahun setelah Musa, teman-teman. Tapi Allah sejak awal sudah mengisyaratkan adanya sebuah salib. Luar biasa itu. Mengapa Yesus tidak mati dengan dirajam batu? Ya. Lalu berikutnya, kalau teman-teman baca di Ulangan 21 sampai 22 sampai 23, itu dikasih tahu. Orang yang tergantung di atas tiang adalah orang yang terkutuk. Ya. Yesus sudah menjadi kutuk buat kita. Dia mati buat kita. Gantikan kutuk kita. Ya. Itu semua berbicara tentang gambaran yang digenapkan dalam Tuhan Yesus. Mengapa sampai penting sekali? Dari awal, teman-teman melihat dari sini bahwa rancangan awal Allah, tujuan Allah atas kita akan tercapai dengan apa, teman-teman? Akan tercapai dengan sebuah karya salib. Kita akan belajar karya salib di sini. Ya, oke. Ini bagaimana ya? Maaf. Oke. Nah, bagaimanakah seharusnya kehidupan seorang Kristen? Nih teman-teman, kita bingung ya kalau ditanya, kehidupan orang Kristen yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini jawabannya teman-teman. Galatia 2 ayat 19b sampai 20. Demikian katanya. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Maksudnya aku di sini siapa? Aku di sini adalah manusia lama. Telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup nih ya. Tapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Bukan aku lagi sendiri siapa? Bukan aku sendirinya siapa? Bukan lagi si manusia lama yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah teman-teman, banyak sekali orang Kristen mengalami masalah karena tidak mengenal hal ini. Walaupun dia terkesannya rohani, tapi dia hidup baik, hidup benar dari dirinya sendiri. Ya, ayat 20 berkata demikian. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman dalam apa? Dalam anak Allah. Teman-teman, tahukah kita sebagai orang Kristen banyak sekali merasa, aku lelah sekali jadi orang Kristen. Mau nggak berbuat dosa, berat. Mau nggak sabar, mau sabar nggak bisa. Mau nggak marah, nggak ketahan. Ya, teman-teman, masalahnya apa? Sebenarnya masalahnya apa? Saya kasih tahu teman-teman satu kunci yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Kuncinya ini adalah begini. Biarkan Tuhan yang menjadi orang Kristen di dalam dirimu. Jangan engkau yang menjadi orang Kristen di dalam dirimu. Kalau engkau yang menjadi orang Kristen di dalam dirimu, engkau memikul salib pun engkau akan ngomel. Engkau mau nggak marah pun engkau pasti marah.
Engkau mau nggak sombong pun pasti engkau jadi sombong. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus yang hidup sebagai orang Kristen di dalam dirimu, ya, engkau akan berbahagia ketika engkau memikul salib. Engkau akan bersuka cita hidupmu walaupun banyak tantangan. Ya. Teman-teman tahukah bahwa Allah sudah memberikan sebuah kunci untuk segala persoalan manusia? Apakah kunci untuk segala persoalan manusia itu? Kira-kira ada yang mau bantu saya jawab? Kunci untuk segala persoalan manusia hanya satu, teman-teman. Yesus Kristus. Saya ulangi, kunci untuk segala persoalan manusia adalah Yesus Kristus. Mengapa salib? Karena dengan salib engkau digantikan posisimu dengan Allah. Bukan engkau lagi tetapi Kristus kali ini. Ya, itulah sebabnya begitu banyak orang Kristen bermasalah karena dirinya terus yang hidup walaupun berusaha menyenangkan Allah tapi dengan dirinya sendiri. Bukan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Galatia tadi dibilang aku telah disalibkan dengan Kristus namun aku hidup. Akunya manusia lama tapi aku hidup. Sekarang hidup yang baru. Hidup yang apa? Yang oleh iman dalam anak Allah. Jadi Allah sudah memberikan Yesus sebagai semua pengganti masalahmu, teman-teman. Semua masalahmu sudah digantikan oleh Yesus. Masalahnya sekarang adalah apa? Engkau merasa jagoan. Engkau merasa bisa. Segala sesuatunya engkau mau coba. Dan engkau akan mentok di sana. Jangan. Kuncinya adalah Kristus, bukan engkau. Allah sudah kasih semuanya. Bagaimana nanti kita akan belajar? Dengan cara salib, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat sekarang apa masalah kita orang-orang Kristen, teman-teman. Masalah kita orang Kristen ada dua. Satu adalah perbuatan dosa, satu adalah tabiatmu yang berdosa. Perbuatan dosa itu engkau melakukan sesuatu tampak, engkau berdosa kepada Allah. Ya, tabiat dosa itu sesuatu seperti pribadi di dalam dirimu yang mendorong kau untuk berdosa. Teman-teman, ketika pertama kali menerima Tuhan, engkau akan melihatnya seperti ini. Yesus sudah mati untuk aku, untuk dosa-dosaku, aku mati. Tuhan ampuni aku diampuni oleh Tuhan. Tapi masalah berikutnya timbul. Di dalam diri teman-teman ada kecenderungan kali ini. Yang menarik teman-teman tuh untuk berbuat dosa. Membawa teman-teman untuk berbuat dosa. Betulkah teman-teman kondisinya seperti itu semua? Mungkin kau sudah minta ampun, teman-teman. Engkau minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Ya, Tuhan ampuni engkau. Tapi tabiat yang di dalammu itu terus menggiring kau masuk ke dalam dosa. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh salib, teman-teman. Cara Allah. Tadi ada dua ya, teman-teman. Satu, mengampuni dari dosa-dosa. Satu, melepaskanmu dari dosa-dosa itu dengan pekerjaan salib. Mengampunimu dengan cara apa? Mengampunimu dengan cara pekerjaan darah. Sementara engkau butuh kelepasan, kelepasannya itu dikerjakan dengan pekerjaan salib. Tadinya saya mau lompat bahan ini, saya mau langsung bahas pekerjaan salib. Tetapi ini nggak mungkin teman-teman kalau teman-teman tidak menyadari tentang pekerjaan darah Kristus. Itu nggak mungkin. Teman-teman nangkep sampai sini? Lihat, tadi saya bilang ada perbuatan dosa, ada tabiat dosa. Perbuatan dosa adalah perbuatan yang engkau kelihatan, engkau melakukan pelanggaran kepada Allah. Ya, itu tampak secara luaran.
Dosa-dosa, ya. Sementara tabiat dosa adalah sesuatu dalam dirimu yang menarik engkau untuk terus berbuat dosa. Engkau cenderung berbuat dosa terus karena ada apa? Ada tabiat dosa. Ini yang harus dihancurkan nanti oleh pekerjaan salib, teman-teman. Sesi berikutnya nanti kita akan bicara mengenai ini. Tapi untuk itu kita harus masuk dulu di dalam perbuatan dosa. Apa itu? Kita bandingkan. Perbuatan dosa. Engkau perlu pengampunan dan pembasuhan oleh darah Yesus. Engkau butuh darah Yesus yang mencuci bersih engkau. Engkau harus sadar dulu hal tentang darah Yesus ini. Banyak orang-orang tidak tahu apa yang menjadi dasar keselamatan aku apa. Dasar keselamatan engkau adalah darah Yesus yang mencuci bersih engkau. Yesus mati. Sama-sama nih teman-teman ya. Jalan keluar bagi Allah, tadi saya bilang, jalan keluar Allah bagi umat manusia hanya satu, Yesus Kristus. Apa yang dia kerjakan? Dia kerjakan semua untuk manusia dengan salib. Itulah sebabnya karya salib itu sudah ada di hati Allah sebelum dunia dijadikan, jauh sebelum dunia dijadikan. Ya, kita lihat, nomor 2, darah Yesus mencuci bersih. Pekerjaan nomor 3, pekerjaan itu telah Yesus lakukan dan selesaikan bagi kita. Itu pekerjaan penebusan. Sudah selesai. Ketika Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Berarti dosa-dosamu sudah selesai, sudah lunas. Dibayar semuanya. Hal ini berlaku buat semua orang Kristen yang percaya. Lalu engkau masuk kepada apa satu lagi? Tabiat dosa. Kita bandingkan dengan si manusia dosa ini. Manusia dosa, engkau perlu dilepaskan teman-teman. Engkau perlu dimerdekakan. Caranya apa? Nanti kita akan belajar pada sesi berikutnya. Manusia lamamu harus disalibkan agar tubuh dosa kita ini kehilangan fungsinya. Ya, kita perlu melihat bahwa kita tersalib dan sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Caranya begitu. Perbuatan dosa-dosa caranya adalah darah Yesus, darah salib Yesus, sama-sama salib soalnya. Tabiat dosa, jalan keluar Allah adalah salib. Jadi ada 2 aspek teman-teman salib. Aspek pertama adalah aspek darah, nomor 2 adalah aspek penyaliban. Kita nggak bisa loncat tiba-tiba ke aspek salib. Engkau harus sadar dulu tentang perbuatan dosamu. Yang keempat, pengalaman pribadi di dalam mengalami khasiat salib. Itu akan terus-menerus engkau, bagaimana engkau tadi memandangnya Galatia 2 ayat 20 tadi. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Tergantung nih pribadi. Caramu menanggulanginya, tabiat dosanya tiap orang berbeda. Tapi untuk perbuatan dosa, semua orang sama. Darah Yesus semua, menyucikan semuanya. Sampai di sini teman-teman mengerti? Oke. Saya bahas sedikit yang tentang salib. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaan saya teman-teman, apakah engkau milik Kristus Yesus? Nah, kalau engkau semua bilang ya, di sini saya dengar semua bilang ya, apakah engkau menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya? Amin. Secara fakta, engkau tersalib dengan Kristus. Tergantung cara engkau memandang nanti. Tetapi barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, sudah seharusnya lah ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, kita baca Roma 6 ayat 2. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana bisa kita hidup di dalamnya? Teman-teman, engkau sudah mati bagi dosa, bagaimana mungkin engkau masih hidup di dalamnya? Ketemu enggak? Engkau hidup di dalamnya karena Tuhan Yesus bukan menjadi orang Kristen di dalam dirimu. Tuhan Yesus harus menjadi orang Kristen di dalam dirimu. Manusia lamamu sudah disalibkan di atas kayu salib.
Kalau enggak, kamu akan terus hidup di dalam dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, hilang khasiatnya. Mau enggak teman-teman? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Itulah tujuan salib Allah. Engkau tidak cukup teman-teman hanya di basuh bersih dosa-dosamu, dibayar lunas oleh Yesus. Enggak cukup. Engkau akan rugi sendiri. Itu karya penebusan. Tapi ada sebuah karya keselamatan besar untukmu. Sebuah hidup yang harus engkau nikmati untuk berkemenangan. Caranya adalah seperti itu. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika engkau mati bersama-sama dengan Kristus, engkau bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin teman-teman. Itu luar biasa. Engkau mati dengan Kristus, engkau juga akan hidup dengan Dia. Sebab apa? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali teman-teman Tuhan Yesus mati untuk dosamu? 1 kali. Tapi saya kasih tahu, Tuhan Yesus memang mati hanya 1 kali. Tapi untuk hubunganmu dengan Allah, engkau membutuhkan darah Yesus ke depan. Saya akan kasih tahu jawabannya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah apa? Hidup bagi Allah. Tadi yang Galatia 2 ayat 20 bilang. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Allah. Aku hidup bersama-sama dengan Kristus. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa apa teman-teman? Kamu sudah mati bagi dosa. Itu yang harus kamu pandang. Kamu harus memandang mati bagi dosa. Engkau mungkin mengalami kekalahan dalam hidupmu terus-menerus bergumul dengan dosa. Karena engkau nggak memandang bahwa engkau telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau engkau menyadari karya salib dalam hidupmu teman-teman, aku berdoa supaya teman-teman melihat terang firman Allah ini, engkau akan merdeka. Amin. Kita lihat pekerjaan darah salib dan pekerjaan salib tadi ya. Darah mengatasi dosa-dosa kita, mengatasi apa? Apa yang kita perbuat. Tapi salib mengatasi apa? Tabiat dosa kita, apa adanya kita. Dengan darah dosa-dosamu dihapuskan. Tapi engkau butuh salib teman-teman untuk menghancurkan akar kemampuan berdosamu yang menyeretmu terus tadi. Yang membuat engkau cenderung terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Engkau seperti siklus. Udah minta ampun, jatuh lagi. Minta ampun, jatuh lagi. Minta ampun, jatuh lagi. Itu akan frustrasi hidupmu seperti itu. Teman-teman mau memandang salib Yesus? Saya harap teman-teman benar-benar mengerti 2 aspek yang dikerjakan oleh salib ini. Nomor 1 adalah aspek darah salib. Nomor 2 aspek salib. Aspek darah salib, saya ulangi, untuk mengatasi dosa-dosamu. Aspek salib untuk mengatasi tabiat dosamu. Aspek darah untuk menghapuskan dosa-dosamu. Aspek salib itu untuk menghancurkan akar kemampuan berdosa kita. Itu harus digantung bersama-sama dengan Kristus. Nah, sekarang kita lihat menurut Alkitab apa yang Tuhan Yesus tanggulangi dengan darahnya. Nomor 1 adalah dosa-dosamu. Kita masih bicara darah nih ya. Sekarang kita masuk dulu ke bagian darah, nanti kita masuk ke bagian salib. Nomor 1 adalah dosa-dosamu. Nomor 2 adalah perasaan bersalahmu. Kalau engkau sudah menerima Kristus, ya, dan engkau masih merasa bersalah terus, engkau harus datang kepada Allah. Mungkin iblis lagi mendakwamu, menuduh engkau. Ada 3 hal yang dikalahkan oleh Yesus dengan darahnya menurut Alkitab. Nomor 1 dosa-dosa, yang kedua adalah perasaan bersalahmu, yang ketiga adalah dakwaan si iblis.
Teman-teman kalau baca di dalam kitab Wahyu 12, para pemenang mengalahkan si iblis dengan apa? Dikatakan dengan darah anak domba. Oke, kita masuk dengan yang dosa-dosa dulu. Oke, Roma 3 ayat 23. Oke, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa, teman-teman? Engkau dibenarkan oleh apa? Engkau dibenarkan oleh kasih karunia. Dan dibenarkan oleh apa, teman-teman? Ini darah Yesus yang membenarkan engkau. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita lihat, oleh karena apa? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Engkau yang tadinya seteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, gak bisa datang kepada Allah. Sekarang karena iman dalam darahnya, engkau boleh datang kepada Allah, engkau berdamai menjadi anak-anaknya. Hal ini dibuatnya untuk apa? Untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lalu ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau percaya darah Yesus sudah membasuh dosa-dosamu, Yesus mati menggantikan engkau, engkau dibenarkan. Seberapa besar pun dosa-dosamu. Engkau mungkin merasa gak nyaman, engkau berbicara begini, dosaku terlalu besar untuk diampuni. Aku terus-menerus jatuh ke dalam dosa. Nah, saya kasih tahu. Nomor 1, engkau tidak mengerti firman Allah. Nomor 2, engkau sombong. Ya. Tidak bisa. Firman Allah mengatakan dengan darah Yesus dibayar lunas. Firman Allah di 1 Yohanes bilang, engkau dibayar lunas untuk setiap dosa-dosamu. Setiap dosamu. Yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang. Itulah pekerjaan salib. Saya sedang berbicara tentang aspek darah dulu ya teman-teman. Engkau langsung dibenarkan. Mengapa orang-orang banyak menerima tuduhan si iblis, dakwaan si iblis? Karena engkau masih berharap ada kebenaran dalam dirimu sendiri. Tidak, engkau hanya dibenarkan oleh darah Yesus. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, berdasarkan apakah teman-teman bisa datang kepada Tuhan saat ini? Apakah perbuatanmu? Bukan. Apakah karena engkau benar? Enggak. Seberapapun engkau benar bagi manusia, engkau sama kotor kata firman Tuhan. Hanya darah Yesus. Dasar kita datang kepada Tuhan hanya dengan darah Yesus. Cik, tolong kasih tahu kau 8:30. Oke. Roma 5:8-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh apa teman-teman? Oleh darahnya. Kita ketika dibenarkan oleh darahnya pasti diselamatkan dari murka Allah. Engkau harus beroleh kepercayaan, keyakinan. Engkau harus menghargai darah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang tertumpah untukmu. Engkau pasti diselamatkan. Dan engkau dibenarkan. Engkau dibenarkan bukan dengan perbuatan baikmu, sama sekali bukan. Yang penting bagi Allah adalah Allah melihat darah itu. Teman-teman, apakah di sini sudah mengerti benar semua akan hal ini? Jika ada yang belum mengerti benar hal ini, engkau datang kepada Tuhan. Bilang, Tuhan aku mengakui engkau, darahmu, engkau mati di atas kayu salib.
Darahmu ditumpahkan. Engkau yang tidak berdosa, tidak bercacat celah. Engkau mati untuk aku. Di dalam darahmu ada kehidupan. Di kehidupanmu tidak cacat, tidak celah. Aku dapat kehidupanmu. Agar apa? Agar aku pun bisa hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Satu Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Teman-teman lihat di sini. Ada kayu salib, ketika teman-teman lihat salib darah kebenaran. Salib darah kebenaran. Engkau dibenarkan dengan darah Kristus. Oleh apa? Oleh imanmu. Jadi percayalah. Darah Yesus itu sangat berkuasa teman-teman. Darah salib. Oke. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Yesus nih nggak ada dosa, dibuat menjadi dosa. Yesus yang harus menanggung kutuk-kutuk teman-teman. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah, supaya kita hidup untuk Dia. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Mohon maaf ini ayatnya sedikit banyak tapi saya mau teman-teman mengerti benar. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 21. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Oh, semuanya sia-sia teman-teman. Mau engkau kaya bagaimanapun, mau engkau sehat bagaimanapun, mau engkau bahagia bagaimanapun, tanpa darah Yesus sia-sia. Engkau ditebus dengan apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia teman-teman. Dengan darah. Darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Engkau sudah ditebus, jangan sia-siakan lagi hidupmu. Jangan kembali lagi kepada hidupmu yang lama. Hidupmu yang sia-sia itu sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal teman-teman. Apakah teman-teman mau mensyukuri hal ini? Lihat betapa dahsyatnya kekuatan darah untuk teman-teman. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari apa? Segala dosa. Ada nggak dosa besar doang atau dosa kecil doang? Nggak ada teman-teman. Semua dari segala dosa. Ada satu nggak yang mungkin kelewat? Nggak ada teman-teman. Dibilang di ayat berikutnya, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Saya senang teman-teman memberitakan ini, karena ini adalah Injil yang sesungguhnya. Injil itu adalah berita baik. Salib itu berita baik, bukan berita kekalahan. Salib itu berita kemenangan. Salib itu bukan tragedi teman-teman. Allah sudah merancangkan untuk dia mencapai tujuannya, untuk rencananya buat engkau harus lewat salib. Bukankah Allah kita luar biasa? Allah sudah tahu harganya. Oke. Cik, jam berapa? Oke. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Engkau sudah diperdamaikan dengan Allah. Jangan merasa lagi engkau jauh daripada Allah. Jangan pernah merasa jauh lagi dengan Allah. Salibnya, darah salibnya itu tidak pandang bulu. Ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, darah salibnya itu mendamaikan engkau dengan Allah.
Apapun keadaannya, Allah menjadi di pihakmu. Yang tadi saya bilang teman-teman di awal, Allah menggantikan engkau. Allah punya satu jawaban untuk semua masalahmu. Jawabannya itu adalah Yesus Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara digantikan. Engkau jangan mau lagi, Allah sudah menempatkan dirinya sebagai gantinya. Masa engkau mau tarik lagi? Rugi benar teman-teman. Ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Wah, kita dulu musuh Allah nih, dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatan kita yang jahat. Sekarang diperdamaikan apa? Di dalam tubuhnya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk apa? Menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Teman-teman katakan, Tuhan, aku mengucap syukur oleh darahmu, oleh kematianmu. Aku sekarang ditempatkan kudus. Aku tidak bercela dan tidak bercacat. Itu tujuanmu untuk aku. Karena apa? Karena Allah melihat darah. Kebenaranmu bukan berdasarkan dirimu lagi. Bukan atas apa yang kau kerjakan. Tetapi atas dasar darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Kau harus mengerti benar hal ini teman-teman. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jam berapa sih? Belum. Oke. Yang pertama atas dosa-dosa. Yang kemudian kedua atas perasaan bersalah. Ya, kita baca ayatnya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 bicara gini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Apa maksudnya teman-teman? Dulu ada sekatan antara Allah dan engkau. Tapi engkau sekarang telah diperdamaikan. Engkau boleh datang kepada Allah kapan saja sekarang. Teman-teman seperti ini. Ketika si iblis mendakwa teman-teman, kamu orang berdosa. Apa yang Allah katakan? Tidak, dia di pihak aku sekarang. Aku mengasihinya. Darah Yesus sudah membeli dia, membayar lunas dia. Apa pula yang harus kau katakan ketika iblis mendakwa engkau? Tidak iblis, aku memang tidak benar. Mungkin aku masih banyak melakukan kesalahan, tapi aku mau mengasihi Allah. Aku dibenarkan oleh darah Yesus saja. Hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Itu yang membuat engkau tidak usah merasa bersalah lagi. Tapi hati-hati teman-teman dengan hal ini. Bukan berarti teman-teman jadi hidup seenaknya. Itu salah, sesat. Teman-teman kalau berpikir, aku sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, aku mau hidup seenaknya. Tidak, engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak menghormati darah Yesus yang tercurah jika engkau berperilaku sembrono. Ketika teman-teman masih merasa Tuhan, aku masih jauh denganmu. Tidak, itu enggak benar teman-teman. Darah Yesus sudah membuat engkau dekat. Jadi jangan lagi teman-teman berpikir demikian. Wah, hari ini aku gak berdoa. Waduh, tadi pagi aku baru ribut. Terus aku baru buat dosa lagi nih. Aku baru gini lagi, baru gitu lah. Enggak. Darah Yesus kuncinya. Jangan merasa benar oleh dirimu sendiri. Hanya darah Yesus yang membenarkan engkau. Efesus 2 ayat 13 sampai dan 16. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus
Jadi di dalam Kristus Yesus ya, bukan di dalam yang lain. Kamu yang dahulu sudah jauh. Menjadi apa? Menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Teman-teman, Allah sudah melenyapkan perseteruan itu di atas kayu salib. Engkau tidak perlu lagi takut, teman-teman, akan dakwaan si iblis. Si iblis kerjanya apa? Strategi utamanya. Dia mendakwa. Mendakwa engkau. Ketika si iblis mendakwa engkau, engkau katakan, iblis, diamlah. Darah Yesus, walaupun aku masih banyak kekurangan, tapi darah Yesus sudah membenarkan aku. Jangan lagi teman-teman hidup dalam intimidasi iblis. Para pemenang mengalahkan si iblis dengan darah anak domba. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang salib, teman-teman. Saya sekian mengenai darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu, teman-teman, sekarang. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang sudah tertumpah untuk kami di atas kayu salib. Oleh darah-Mu dosa-dosa kami dibasuh. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan dengan Allah. Oleh darah-Mu kami dibenarkan, Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kami mengucap syukur untuk darah salib itu. Sekarang kami akan masuk, Tuhan, kepada pekerjaan salib Allah. Bawa kami, Tuhan, ke next step. Pada pekerjaan salib Kristus, Tuhan. Kami mau tergantung bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib manusia lama kami. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup karena iman di dalam anak Allah. Terima kasih, Tuhan, kalau Engkau begitu mengasihi kami. Kami begitu berharga di mata-Mu. Betapapun bobroknya kami, Tuhan. Betapapun bejatnya kami, Tuhan. Betapa tidak berharganya kami menurut pandangan kami. Tetapi Engkau melihat Yesus yang sudah mati, darahnya tertumpah untuk kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, kami limpah dengan ucapan syukur. Kami proklamasikan saat ini, Tuhan, darah Yesus berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus, terima kasih untuk darah-Mu, Tuhan, yang menaungi kami selama-lamanya. Kami dibenarkan, kami menjadi anak Allah, kami diperdamaikan dengan Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.